بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mukminin dan mukminat yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita secara online. Dan tema yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah tentang sholat, tetapi jamak sholat. Mukminin mukminat yang sangat saya muliakan, ketika kita berbicara sholat, memang sholat itu adalah hubungan kita, mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu merupakan mi'rajnya orang mukmin. Maksudnya salat itu yang mengangkat dia, mengangkat orang mukmin menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan salat itulah seorang mukmin menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejati. Karena itu kita melihat di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbicara tentang sholat. Bahkan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dirinya menjadi orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pernah bermohon kepada Allah. Di dalam surah Ibrahim ayat 40 ada sebuah doa yang sangat bagus apabila kita ingin baca ya, dan kita ulang-ulang membaca dan memohonnya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon kepada Allah agar dirinya dijadikan orang yang menegakkan sholat, dan juga beliau mohon agar anak keturunannya juga demikian. Surah Ibrahim ayat 40, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan tentang bagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbunyi, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Demikian juga, jadikan zurriyahku, anak keturunanku. Ya Tuhan kami, kabulkan doa-doaku. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang nabi utusan Allah, seorang nabi yang maksum, tetap mohon kepada Allah agar beliau dijadikan orang yang istiqamah dalam mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku orang yang benar-benar mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati. Juga Nabi Ibrahim mendoakan anak keturunannya. Karena itu mukmin dan mukminat, kita ketika melihat ayat ini, ketika melihat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam tentang bagaimana beliau mohon kepada Allah agar menjadi orang yang konsisten, istiqamah mendirikan sholat dan selamanya mendirikan sholat. Dan juga beliau mohon kepada Allah agar anak keturunannya juga seperti itu, menunjukkan betapa pentingnya kita selalu mohon kepada Allah
melatih diri kita, memastikan diri kita selalu mendirikan sholat ini. Sholat sesuatu yang membedakan kita dari orang-orang yang non-mukmin. Nah, itu satu. Yang kedua, di dalam ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang Nabi Allah Ismail alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam berkata, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana inda rabbih maradiyya. Beliau memerintahkan istrinya dan keluarganya untuk salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, memerintahkan keluarganya untuk salat dan zakat. Wa kana inda rabbih maradiyya, dia adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian berkata ayat ini mengisahkan tentang Nabi Ibrahim yang minta kepada Allah agar keluarganya, bukan hanya agar keluarganya menunaikan salat, bahkan memerintahkan. Sebagian berkata ini adalah berkaitan dengan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ala kulli hal, jadi bukan hanya kita diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat untuk pribadi kita, tetapi kita juga diperintahkan untuk menyuruh sholat, memerintahkan sholat. Siapa yang diperintahkan sholat? Tentu keluarga. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dia menyuruh atau memerintahkan anak-anaknya atau keluarganya, istrinya, anak-anaknya untuk menunaikan sholat. Karena itu kenapa mukmin dan mukminat, jadi kita bukan hanya yang penting kita sholat, anak kita enggak sholat, dan kita enggak peduli anak kita enggak sholat. Kita wajib sholat dan kita diwajibkan juga untuk memerintahkan keluarga kita. Suami wajib memerintahkan istrinya sholat. Suami wajib memerintahkan istrinya dan anak-anaknya sholat. Istri kalau melihat suaminya enggak sholat, wajib juga dia menegur, karena dia tidak bisa memerintah, tidak bisa menyuruh, tetapi dia menegur, mengasih tahu kepada sang suami agar dia sholat. Nah, ayat ini menarik ya. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati, memerintahkan anaknya, keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Wa kana inda rabbih maradiyya, dan dia adalah orang yang diridhai oleh Allah. Jadi orang baik, orang yang sudah sampai pada tahap di mana Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepadanya. Tetapi dalam masa yang sama tetap saja dia memerintahkan keluarganya untuk menunaikan sholat dan juga menunaikan zakat. Satu lagi ayat yang sangat bagus untuk kita renungkan bersama adalah ayat dalam surah Maryam ayat 31 ketika mengisahkan tentang Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa alaihissalam juga disebutkan dalam ayat Al-Quran. Dia berkata, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa saat masih kecil, masih bayi bahkan, ketika banyak sekali orang menuduh ibunya dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan kecil, Nabi Isa alaihissalam, mukjizat yang Allah berikan kepadanya, dia menyebutkan siapa dirinya, sampai kemudian dia berkata, wa awsani bis salati waz zakati, Allah mewasiatkan kepadaku untuk menunaikan salat dan membayar zakat, ma dumtu hayya, selagi aku masih hidup. Subhanallah. Ma dumtu hayya, selagi aku masih hidup,
aku dipesankan oleh Allah, maksudnya diwajibkan oleh Allah untuk menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Ayat ini juga menggambarkan kepada kita bahwa tidak ada peluang untuk manusia meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya. Madumtu hayya, selagi aku masih hidup, aku wajib sholat. Karena itu kenapa kalau kita lihat di dalam hukum, ya, orang yang dalam keadaan sakit separah apapun, tetap saja kewajiban sholatnya tidak gugur. Dia mampu sholat berdiri, dia sholat berdiri. Dia nggak mampu sholat berdiri, dia sholat dalam keadaan duduk. Itu diatur di dalam hukum fikih. Tidak mampu bahkan duduk, dia sholat dengan isyarat dalam keadaan dia berbaring. Berbaring apakah kakinya menghadap kiblat, atau mungkin arah kanannya menghadap kiblat, semampu dia. Nah, mukmin dan mukminat tidak siapapun dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perintah sholat ini. Sampai kapan? Sampai seumur hidup. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Selagi aku masih hidup, Allah wasiatkan, pesankan kepadaku untuk sholat dan menunaikan zakat. Oke. Ini ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan ibadah sholat. Nah, mukmin dan mukminat, sholat adalah sebuah kewajiban yang dilaksanakan oleh semua madhab dalam Islam tanpa kecuali. Tidak ada satu madhab pun dalam Islam yang mengatakan sholat tidak wajib. Semua madhab dalam Islam mengatakan sholat itu wajib. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan sholat itu wajib. Syiah mengatakan sholat itu wajib. Apapun. Kalau ada satu madhab yang mengatakan bahwa sholat tidak wajib, pasti madhab itu sesat. Pasti madhab itu tidak benar. Nah, ketika kita berbicara tentang detail sholat, memang ada perbedaan antara sunnah dan syiah. Kalau kita melihat perbedaan itu bukan hanya ada dalam sunnah dan syiah, bahkan dalam tubuh madhab-madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalamnya ada perbedaan. Demikian juga dalam tubuh madhab-madhab Syiah ada juga perbedaan. Nah, perbedaan itu sebetulnya lahir dari istimbatul ahkam. Itu lahir dari perbedaan orang dalam menyimpulkan hukum. Membaca Al-Quran, kemudian tafsirannya berbeda. Lalu berbeda juga kesimpulan hukum yang ditariknya. Membaca hadis berbeda dalam menafsirkannya, maka berbeda pula di dalam menyimpulkan hukumnya. Nah, salah satu perbedaan yang ada di antara Ahlus Sunnah dan Syiah adalah tentang waktu sholat. Waktu sholat. Syiah dikenal sebagai sebuah madhab yang mengatakan bahwa sholat itu boleh dijamak. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak membolehkan itu. Istilahnya ada 5 waktu. Ya, ada 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, yang kita kenal ya di Indonesia. Zuhur ya dari matahari terbit, dari matahari tergelincir ya sampai waktu asar ketika bayangan sama dengan tubuhnya. Dari waktu asar sampai waktu maghrib ketika matahari terbenam. Maghrib kira-kira 1 jam sampai datanglah waktu isya dan seterusnya ya. Itu waktu-waktu yang kita kenal dengan 5 waktu. Tetapi dan tidak boleh dijamak. Tetapi dalam mazhab Syiah
sholat zuhur dan asar itu boleh dijamak walaupun dia tidak musafir. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh dijamak kecuali kalau dalam keadaan hujan atau dalam keadaan ketakutan, ada sebab lah. Ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i bukan hanya hujan ya. Kalau misalnya orang dalam keadaan yang tidak memungkinkan dia memisahkan dua sholat ini, misalnya seorang dokter, dia harus operasi ya, dia tidak mungkin melepaskan pasiennya, maka dia boleh jamak takdim atau takhir tanpa dia harus mengurangi jumlah sholatnya. Artinya tidak menjadi jamak taksir, dia tidak memendekkan sholatnya. Oke. Mukmin dan mukminat dalam mazhab Ahlul Bait tidak begitu. Jamak sholat boleh, zuhur asar boleh, seperti yang saya akan uraikan ya. Apakah itu ada dalilnya? Ternyata itu ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 78. Ada dua ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang waktu sholat yang tidak merincikan 5 waktu, bahkan menyebutkan 3 waktu. 3 waktu tapi 5 sholat. Zuhur asar 1, maghrib isya 1, subuh 1. Dalam surah Al-Isra ayat 78, Anda bisa rujuk dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 78. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salata, dirikan salat. Aqimis salata, dirikan salat. Liduluki syamsi, ketika matahari mulai miring, tergelincir dari tengah-tengah, dia mulai pergi ke barat. Matahari kan terbit di timur, dia menuju ke barat. Nah, sampai pada saat dimana dia betul-betul di tengah, dia pergi sedikit ke barat, itu disebut dengan tergelincir. Dulu ke syamsi, masuklah waktu zuhur. Jadi sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Syiah berdasarkan ayat ini mengatakan bahwa waktu zuhur ketika matahari mulai tergelincir. Waktu azan sekarang ini, Sunnah dan Syiah mengatakan itu adalah awal waktu zuhur. Tidak ada perbedaan antara Sunnah dan Syiah tentang awal waktu zuhur. Yang menarik adalah kalimat berikutnya, ila ghasaqil laili. Jadi Allah mengatakan waktu sholat, tidak disebutkan di dalam ayat ini kata zuhur dan asar. Allah hanya mengatakan dirikan sholat, aqimis sholata. Kapan? Lidulu ke syamsi, ketika matahari tergelincir. Sampai kapan? Ila ghasaqil laili, sampai gelap malam. Ghasaqil laili, gelap malam. Maksudnya apa? Maksudnya masuk waktu maghrib. Jadi antara matahari tergelincir dengan datangnya gelap malam, itu sholat apa? Sholat zuhur dan asar. Itulah kenapa dalam mazhab Ahlul Bait, sholat zuhur dan asar didahulukan zuhur kemudian asar, tetapi waktunya panjang. Ada 3 mukmin dan mukminat ya yang bisa kita uraikan dari sini. Pertama, antara matahari tergelincir sampai matahari terbenam, datang waktu malam, ini namanya waktu mushtarak, waktu bersama. Jadi kalau orang mau sholat zuhur jam 1, setelah salam dia sholat asar, boleh. Kenapa? Karena Allah mengatakan ini adalah waktu mushtarak.
waktu bersama. Kalau orang sholat zuhur jam 2, kemudian setelah assalamualaikum warahmatullah, langsung dia sholat asar, boleh. Kalau orang sholat zuhur jam 3 sekalipun, atau jam 4 sekalipun, dia sholat zuhur, lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat asar juga boleh. Artinya, kira-kira 5,5 jam itu atau 6 jam itu adalah waktu bersama antara dua sholat zuhur dan asar. Satu. Yang kedua yang diingat ya, harus pertama-tama zuhur, nggak bisa dirobah-robah. Jadi nggak bisa asar dulu baru kemudian zuhur. Tetap sholat zuhur yang pertama. Kalau yang pertama disebut waktu mushtarak, waktu yang bisa bersama-sama, ada waktu khusus zuhur. Kapan waktu khusus zuhur yang tidak boleh asar sholat di dalamnya? Itu waktu pertama, 5 atau 7 atau 10 menit pertama ketika masuk waktu zuhur, di mana itu disebut awal waktu zuhur. Awal waktu zuhur tidak boleh diisi dengan sholat asar. Akhir waktu menjelang maghrib itu disebut dengan waktu khusus asar. Artinya kalau maghrib sekarang ini jam berapa? Misalnya saja maghrib jam 6 misalnya. Kalau sudah sampai waktu jam 6 kurang 5 menit kita belum sholat zuhur dan belum sholat asar, 5 menit itu tidak boleh dipakai untuk waktu zuhur. Itu namanya waktu khusus asar. Kenapa? Karena setelah asar masuk maghrib, jadi zuhurnya qadha. Jadi ada istilah waktu khusus ya. Waktu khusus zuhur adalah 5 menit atau 7 menit tergantung sholat kita, 5 menit lah bilang yang pertama. Waktu khusus asar adalah 5 menit yang terakhir. Tapi di antaranya ini disebut dengan waktu mushtarak, waktu bersama-sama. Tapi tetap zuhurnya didahulukan, baru kemudian asar.